Selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Impact bersama saya Peter Gonta. Malam ini kami akan berbincang bersama narasumber yang beberapa waktu terakhir sering kita lihat dan menjadi seorang yang sangat familiar dengan Anda. Karena sosok ini sering muncul di layar televisi untuk menyampaikan informasi yang penting. Informasi terkait penanganan virus corona di negeri ini maupun grafis mengenai bertambah berkurangnya dan sehatnya pasien-pasien atau mereka yang terdampak. Beliau adalah Dr. Ahmad Yuryanto, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Dirjen P2P, Kementerian Kesehatan. Selama 1 jam ke depan inilah Impact bersama saya Peter Gonta. Gunakan masker, menjaga jarak, tetap rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Konfirmasi kasus COVID-19. Nama Dr. Ahmad Yuryanto yang terdengar di pemberitaan sejak awal Maret 2020 setelah ditunjuk oleh pemerintah sebagai juru bicara penanganan virus corona atau COVID-19 hingga 20 Juli 2020. Pria kelahiran 11 Maret 1962 yang juga lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga angkatan tahun 1990 itu cukup lama malah melintang sebagai dokter anggota militer. Yuri pun mulai masuk ke Kementerian Kesehatan pada 2015 sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Pada 2020, karirnya kian melonjak. Yuri diangkat sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes dan sempat didapuk sebagai juru bicara gugus tugas COVID-19 selama kurang lebih 4 bulan. Di hari terakhirnya sebagai juru bicara, Yuri pun mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. Terlihat penambahan kasus harian setiap harinya di atas 1.000 orang. Pada 22 Juli 2020, jumlah kasus positif menembus 91.751 kasus dan telah melewati jumlah kasus positif di China yang merupakan negara pertama terjadinya wabah COVID-19. Tidak hanya sekedar himbauan protokol kesehatan, stimulus, serta penyediaan fasilitas kesehatan untuk COVID-19, pemerintah pun berjibaku dengan negara lain untuk menemukan vaksin penangkal corona. Kabar gembira pun berembus pada 21 Juli 2020. Menteri BUMN yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menyebutkan, vaksin corona ditargetkan dapat diproduksi pada awal tahun depan. Bahwa vaksin baru bisa beredar itu kan di awal tahun depan. Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat. Yaitu yang selama ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan sejak awal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jangan juga masyarakat berasumsi ketika ada suasana yang sekarang positif, apakah itu vaksin, apakah itu penyembuhan meningkat, sudah waktunya kita hidup seperti normal yang dulu. Bukan. Karena disiplin protokol COVID-19 harus dijalankan. Lantas ampukah protokol kesehatan di era normal baru sembari menunggu vaksin? Apakah Indonesia mampu menarik turun kurva COVID-19 yang tak kunjung melandai? Bagaimana pula sepak terjang Ahmad Yuryanto dalam menjalankan tugasnya di Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di tengah pandemi COVID-19? Dan berbagai kritikan dari masyarakat terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Simak dalam Impact berikut ini. Kita sambut saja narasumber kita, Bapak Ahmad Yuryanto. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Bapak Sehat, dalam Bos. keadaan sehat? Alhamdulillah. Kita berhadapan tanpa masker. Kita ada jarak. Ini cukup? Cukup. Tidak menjadi permasalahan. Tapi Tidak. saya lihat seringkali orang di depan kalau berpidato pakai masker. Apa itu berlebihan? Menurut saya, kita harus memahami betul bahwa proses penularan ini karena droplet. Buliran-buliran yang keluar dari orang yang positif, yang kemudian lepas dari dinding mukosanya dan kemudian menyebar ke semua arah. Kita tahu untuk droplet yang ukuran besar mungkin nggak sampai 1 meter udah jatuh deh.
Tapi untuk droplet yang ukuran kecil, yang mikro, itu bisa lebih lama melayang di udara. Bisa lebih lama, dan ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan udara yang di ruangan itu. Artinya sirkulasi udara. Kalau sirkulasi udaranya tidak terlalu bagus, dia akan tertahan, akan lebih lama mengambang di situ. Dan ini memberikan kerawanan manakala ada orang lain yang kemudian dengan kerentanannya, karena tidak menggunakan masker, kemudian menghirup itu, dan ini bisa menimbulkan penyakit pada yang bersangkutan. Oleh karena itu, ini yang harus betul kita perhatikan, sirkulasi udara ruangan menjadi sesuatu yang penting. Baik, terima kasih Pak. Kelihatan COVID ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Ya. Pak, kira-kira saya kembali kira-kira ke bulan Maret dulu, Iya. Bapak. Di mana saya pada saat itu memang tidak ada hubungannya, tapi membaca berita, Iya. mendengarkan informasi, dan seperti kita lihat di sini, Peter Gonta sebut Indonesia dalam keadaan serius terkait corona. Pak Jubir mengatakan ini ketakutan yang berlebihan. Saya nggak tahu apakah Bapak mengatakan itu atau itu ditulis oleh pers Iya. dari, yaitu pada saat itu adalah Sindo News mengatakan hal ini. Apakah ini berlebihan Pak pada waktu saya katakan itu? Kalau kita lihat bagaimana respon masyarakat kita dimulai dari sejak kita menyambut pulang saudara-saudara kita yang sempat tertahan di Wuhan. Ada mahasiswa yang di sana, di mana kemudian pemberitaan terkait dengan COVID ini selalu di-framing pada kondisi yang mengerikan, bahkan sempat tersiar melalui media tentunya, Wuhan seperti kota mati, seperti Zombieland, yang kemudian gambaran-gambaran banyak orang yang tiba-tiba jatuh di jalan dan sebagainya. Ini sudah memberikan rasa takut. Sehingga pada waktu saya kebetulan diperintahkan untuk menjadi tim yang menyambut mereka di Natuna, maka respon saudara-saudara kita yang di Natuna, kita bisa lihat luar biasa, mereka menolak dengan demo dan sebagainya. Nah, kemudian muncullah kasus yang pertama di tanggal 2 Maret. Apa yang terjadi? Kemudian terjadi panik buying bahkan menimbulkan keresahan. Dan kemudian berita ini menjadi lebih banyak lagi, dan betul bahwa kita harus serius menghadapinya. Tetapi kemudian kalau dibaca lebih lanjut bahwa jangan mendatangi tempat umum dan sebagainya, ini yang kemudian menimbulkan masyarakat makin panik. Apa yang harus dilakukan dengan COVID ini? Sehingga kita bisa melihat bagaimana masyarakat secara karena ketidaktahuan mendiskreditkan pasien nomor 1, nomor 2. Kita tahu kemudian rumahnya dijauhi, padahal yang bersangkutan ada di rumah sakit kan. Ada stigmatisasi, bahkan kami melihat juga teman-teman media secara berlebihan meng-approach-nya. Datang hanya meliput rumahnya pada jarak yang tidak terlalu dekat, menggunakan masker yang seperti maskernya hazmat itu, seperti maskernya kalau kita melihat di perang kimia itu. Ini semakin memberikan gambaran kepada masyarakat sesuatu yang membenarkan bahwa ini sesuatu yang mengerikan. Inilah yang kemudian menimbulkan kepanikan. Apakah ini mengerikan? Kalau menurut saya ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengerikan kalau kita pahami betul penyakit ini. Sesuatu yang serius? Serius iya, mengerikan tidak. Tapi serius iya. Bapak mengatakan Wuhan seperti kota mati, Jakarta seperti kota mati 3 minggu. Ya, kalau kita lihat frame yang dibuat media, Wuhan seperti kota mati itu kan betul-betul habis. Tidak. Nah, Jakarta pada waktu diimplementasikan PSBB, kita tidak bisa mendapatkan potret utuh hanya melihat jalan besar. Di gang, di dalam, masih ramai. Hanya mereka tidak mau ke jalan besar karena mereka tahu di jalan besar dijaga oleh banyak petugas, banyak aparat. Kenapa dijaga? Dalam rangka sebenarnya mengendalikan mobilisasi orang, mobilitas orang. Karena jadi serius atau enggak? Sebenarnya kalau kita katakan serius. Jadi serius, jadi nggak berlebihan ya? Waktu saya mengatakan ya, ini serius. Kalau pada saat itu respon yang diberikan oleh masyarakat yang berlebihan dari statement itu gitu. Ini yang kita ingat. Serius iya, serius. Penyakit ini serius, tidak bisa kita anggap ringan. Dan tidak berlebihan juga ya. Iya.
Baik, Pak, hanya ingin mungkin Bapak tidak mengatakan itu, tapi memang pers sering Iya. membuat itu menjadi sesuatu yang Saat itu belum ada statement pandemi kan? memang ya? belum ada. Jadi statement kita pandemi. mendahului Iya, statement iya. dan mungkin mendahului. Serius harus. Dan itu kita taruh di Facebook, Iya. Pak. Tapi berhubung kita mendapatkan telepon dari seorang petinggi, tolonglah turunkan, saya turunkan Pak dari Facebook itu. Karena dianggap saya memberikan berita yang terlalu menakutkan, tapi Saat ternyata itu menakutkan. respon masyarakat belum sebagus sekarang ya, karena ketidakmengertian, informasi yang masih sedikit. Itu wajar menurut saya, sesuatu yang wajar. Baik. Tetapi kalau serius, mutlak kita harus serius dengan ini. Pak, Bapak ditunjuk sebagai juru bicara COVID-19. Kapan atau bila mana Bapak mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas tersebut? Dan apa yang diberikan pesan apa yang sebetulnya disampaikan kepada Bapak? Saya pada waktu tanggal 3 Maret, artinya setelah ada kasus itu, diperintahkan oleh Menteri untuk ikut ke istana dalam rangka menghadiri sidang kabinet paripurna. Karena momen ini kan saya biasanya tidak pernah terlibat sampai ke sana, karena ini pasti menteri lah gitu, eselon 2 pada waktu saya itu masih eselon 2 kan, tidak akan lah sampai ke sana. Tetapi karena perintahnya ikut ya kami ikut. Kami ikut, ternyata di dalam ruangan itu sudah ada kursi yang disiapkan dengan tulisan juru bicara. Saya tidak duduk di sana karena saya tidak merasa juru bicara. Tetapi kemudian dari petugas diberitahu, Bapak duduk di sini, loh nggak salah kursi ini. Ya sudah saya duduk. Setelah itu Presiden mengumumkan bahwa untuk masalah COVID ini yang boleh berbicara adalah juru bicara dan beliau menyebut saya. Bagi saya sesuai dengan apa yang sudah terbiasa terbangun dalam kultur saya di tentara, di TNI, maka kita tidak mempertanyakan perintah, kenapa saya diperintah. Yang ada adalah kemudian apa yang harus saya lakukan untuk menjalankan perintah. Presiden hanya memberikan arahan singkat karena ini adalah sesuatu yang baru dan ini adalah problem kesehatan, maka sudah seharusnya saya yang kebetulan sedang berada dalam jabatan teknis itu, itulah yang harus saya bicarakan. Saya tidak terlalu sulit untuk memahami karena memang sejak pertengahan Desember saya sudah harus merespon peringatan WHO yang mengatakan bahwa ini adalah public health emergency of international concern. Jadi kita semuanya di seluruh dunia harus memberikan atensi terhadap ini. Pertanyaan Pak, Ya. bulan September Bapak diberi atau mendapatkan membaca berita atau instruksi dari World Health Organization bahwa ini ada satu pandemi. Apa yang dilakukan Indonesia pada bulan September tahun 2019? Desember. Desember 2019 ya. Begitu ini adalah menjadi semacam potensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang harus mendapat atensi, maka yang pertama kami lakukan adalah bagaimana cegah tangkal. Di dalam hal ini adalah kantor kesehatan pelabuhan. Kita berkomunikasi dengan seluruh negara. Yang pertama harus kita lakukan adalah mewaspadai penerbangan atau perjalanan seseorang dari mainland. Pertanyaan saya Pak, kalau Iya. boleh, mengapa Desember kita sudah mendapatkan aba atau Iya. indikasi tersebut, mengapa baru bulan Maret kita melaksanakan tindakan-tindakan yang sebetulnya yang diketahui oleh masyarakat? Kenapa Desember masyarakat sudah dilakukan. Kenapa masyarakat baru terinformasikan bulan Maret? Desember kita memberlakukan pada penguatan pintu masuk. Tapi masyarakat belum mengetahui apa-apa bulan Desember. Januari pun belum. Ya, pintu masuk yang kita maksudkan adalah kemudian ada keputusan di mana mulai ada penutupan penerbangan langsung, di mana kemudian kita menyiapkan seluruhnya pelabuhan ini dengan thermal scanner dan sebagainya, ini sudah kita lakukan. Mulai bulan Januari. Mulai bulan Desember sudah kita lakukan. Baik. Jadi sebetulnya tanda-tanda itu sudah ada, kita saja yang masyarakat saja yang pada saat itu belum sadar bahwa ada sesuatu yang terindikasi di situ. Betul. Belum mengambil kesimpulan. Betul. Kita jeda sebentar, Bapak. Mirsa, sebelum kita jeda, dapat saya sampaikan juga bahwa telah dibubarkannya gugus tugas
percepatan penanganan COVID-19 dan sekarang telah menjadi tugas khusus kalau tidak salah ya. Gugus tugas menjadi satuan tugas dan memiliki peran tersendiri dalam menangani pandemi virus corona yang merabah sejak awal tahun 2020. Apa saja peran dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang belum diketahui oleh masyarakat? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Impact bersama saya Peter Gonta.